Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi bareng Thomas di sini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyobain custom room Nusantara Project versi 3.4 rawon di Oppo A37. Di sini saya masukkan ke SD card ya untuk datanya. Dan kita dari Color OS atau stock room Oppo ya. Sekarang kita reboot aja ke recovery dari Oppo Tools. Di flash di sini di common ya. Baru reboot ke recovery. Oke, kita masuk recovery. Sekarang kita ke menu wipe. Di sini advanced wipe, tanda dalpit, sistem, data, cek chat, kita swipe. Lalu kita back. Dan di sini saya mau melakukan format data biar menghapus semua datanya yang ada. Ketik yes. Sekarang kita back. Kemudian ke menu install, select storage ke USB OTG, ke micro SD card ya maksud saya. Di sini kita cari datanya, ini semua ya. Pertama kita install custom roomnya dulu. Di sini saya pakai add more zip ya, supaya nambah Google aplikasinya. Saya pakai bit Google aplikasi. Kemudian kita add more zip lagi. Kita install basic Batpix nya juga. Sekarang kita swipe. Oke, sudah selesai, memakan waktu 6 menit 22 detik untuk install ya, cukup lama. Sekarang kita reboot sistem aja. Oke, kita berhasil, memakan waktu 2 menit 11 detik untuk bootingnya. Sekarang kita lanjut aja ke reviewnya. Ini adalah tampilan awalnya. Di sini ada tulisan Welcome to Nusantara Project. Kalau kita tekan biasanya jadi ke tanggal, tapi ini kayaknya enggak. Oh ya, ini jadi tanggal. Dan kita klik lagi, nggak jadi ke kalender dia ya. Mungkin nggak ada aplikasi kalendernya. Kemudian sebelah kanan nggak ada, sebelah kiri juga nggak ada. Lalu ini aplikasi yang tersedia. Di sini memang nggak ada kalender, baru pemutar musik dan perekam suara. Sama kayak Resident Remix yang kemarin ya. 3 tombol ini bisa dipakai. Cuman ada satu fungsinya yang lain, yaitu recentnya ini. Dia jadi option, nggak membuka recent. Sementara kalau kita buka recent bisa tengah ini dia. Itu pun agak bingung saya kayak mana bikinnya. Kadang bisa kadang enggak. Internal storage-nya datang pakai 4,6 GB dan sistemnya memakan 4,5 GB. Kalau kita lihat dari luar, yang bisa diisi itu 11 GB. RAM-nya sudah terpakai 1 GB dan kosongnya itu 0,95 GB. Sementara untuk layanan yang berjalan kayak gini, di sini kosongnya 0,99 GB, data aplikasi yang berjalan kayak gini. Kamera yang menggunakan Linear OS Snap, ini versi 2.0. Fitur kameranya itu ada foto, video, kemudian ini panorama, lalu ini scanner. Dan kalau kita lihat fotonya lagi, di sini ada fitur tambahan juga. Ini adalah settingan fotonya. Kemudian untuk videonya, video paling tinggi kualitinya 1080 ya. Ini adalah hasil fotonya, cukup bagus, detailnya dapat, walaupun agak sedikit bintik-bintik di sini. Sementara untuk videonya ini nggak bisa. Kalau kita ambil juga gini, dia bakal berhenti di menit 3, di detik 3 ya. Dan ini nggak bisa lagi kamera dibuka, walaupun kita bersihkan cek cat sama datanya, mesti di reboot dulu baru dia bisa. Ini adalah 7 yang tersedia, udah saya cobain semua, nggak ada yang bermasalah. Oh ya, di sini sensornya banyak yang mati. Ini proximmeternya pun nggak nampak dia. Accelerometernya juga gitu. Dan kita nggak bisa miringkan HP ya, karena sensornya banyak yang mati gini. Sekarang kita masuk ke Nusantara Wing. Di sini ada sistem, lock screen, kemudian status bar, dan terakhir hardware. Pada sistem di sini ada tema dan di dalamnya kita dapat ganti Nusantara Wing background. Ini udah saya bikin transparan tapi nggak bisa. Kalau kita bikin random nggak nampak juga. Lalu ada Nusantara kategori style. Apa yang ganti ya? Kayaknya nggak nampak gitu. Ternyata ininya yang berubah ya.
jadi berurut ke bawah gini. Lalu ada RGB Asian Picture. Ini kayak biasa ya, kayak Monet Agent gitu. Dia bakal ngerubah warnanya untuk tema latarnya. Nah, ini agak lama. Ini dia hasilnya. Lalu ini font yang tersedia. Lumayan banyak ini. Lalu kita dapat mengganti sistem tema. Ini dia yang tersedia. Lalu ada switch style. Ini nggak tahu gunanya kemana. Soalnya kalau kita ganti juga nggak ada yang nampak yang berubah. Lalu ada konsep yang bisa kita ganti. Oke, ini saya baru ganti konsep. HP-nya mati. Bisa dilihat layarnya hidup mati hidup gitu kalau ditekan powernya. Oke, setelah post reboot baru mau dia. Dan kita lanjut lagi. Di sini kita bisa ganti key shader style. Dia jadi kayak gini ya. Atasnya ini yang berubah. Nah, ini dia abu-abu. Lalu kita bisa ganti status bar icon set. Ini dia yang tersedia. Yang atas ini yang berubah ya. Lalu ada key shape. Ini dia yang tersedia. Lalu ada navbar style. Ini kita ganti, ini yang berubah ya. Lalu ada brightness cylinder style. Ini dia. Kalau kita perlu ganti, yang atas ini yang berubah. Lalu ada panel background mode. Coba kita ganti ke batik. Mau diminta restart sistem UI ya. Kita lihat hasilnya. Oke. Hasilnya, oh ini dia yang berubah ya. Jadi ada kotaknya gitu. Lalu ada signal bar mode. Ini dia, biasa nggak akan berubah kalau yang ininya nggak dibalikkan lagi. Yang mana dia ya? Saya lupa pula tadi. Nah, ini dia. Kalau nggak dia full, dia nggak bisa ganti tuhnya. Itu baru ganti kan nampak. Ada WiFi bar model. Ini dia bakal berubah ya WiFi nya. Lalu ada status bar height. Ini untuk besar atau kecilnya status barnya. Kemudian ada rounder corner. Kalau kita ganti, ini yang bakal berubah ya. Samping-sampingnya itu kayak agak lebih bulat dia. Kalau rectangle, wah, ngerestart lagi dia. Ada settingan tema. Ini dia untuk settingannya. Coba kita apply dan kita lihat hasilnya. Nggak berubah dia. Apakah ngebug? Coba kita buka lagi. Oke, udah bisa nih ya. Udah berubah dia. Lalu di sini ada enable custom dashboard icon. Ini untuk settingan ya. Dia bakal muncul di depan sini. Ntar kita reset dulu settingannya. Hapus, kita buka lagi. Ini biasa di atas sini. Tapi ini nggak muncul. Lalu di sini ada menu miscellaneous. Ini dia menu yang tersedia. Ada double tap to sleep, double tap on status bar to sleep, swipe to screenshot. Oke, cuman itu, nggak ada unlocking repass in game ya. Ada gaming mode di atas. Kemudian pada status bar di sini ada baterai option. Ini baterai style bisa kita ganti. Kemudian di sini ada presentasinya bisa kita munculkan ya. Ini udah saya munculkan. Ada icon manager. Di sini ada Nusantara logo yang bisa kita aktifkan. Kemudian ini kostum logonya yang bisa kita ganti-ganti. Kemudian pada quick setting di sini ada keystin. Ini bakal ngerubah ya kotak-kotak di sininya. Tapi nggak diganti jadinya. Coba kita bikin accent color, sama juga nggak ada efeknya. Lalu ada ide remake di sini. Ini dia. Ini make yang tersedia. Kita coba ganti SAO ya. Dan ini dia hasilnya. Kemudian di traffic indicator. Ini kita bisa ngaktifkan ya di status bar untuk traffic indikatornya. Kemudian di hardware, lalu button. Di sini ada volume panel style. Hasilnya kayak gini. Ini dia volume panelnya ganti. Lalu di navigasi bar atau di navigation, di sini kita bisa mengaktifkan atau munculkan 3 tombol yang ini. Ini dia. Dan kalau ini kita munculkan, yang bawah sini jadi nggak bisa sama sekali ya. Dan saya rasa lebih bagus pakai yang 3 di atas daripada yang ini. Karena yang ini satu ini dia
fungsinya lain, gak kerisen. Ini adalah hasil Antutunya. Ini adalah hasil trolling ya selama 30 menit. Suhunya mencapai 43 derajat Celcius. Sekarang kita akan menguji daya tahan baterainya. Saya akan mainkan game Beach Buggy Racing ya selama 10 menit. Ini game lama sih. Oh iya, nggak bisa landscape ya karena sensornya mati. Oke, untuk settingan, untuk grafiknya kayak gini ya. Ini rata kanan. Ini gamenya ringan sih, nggak terlalu berat. Oke, yang lainnya kayak gini. Sekarang kita coba aja. Oh iya, ini pakai mode game ya, bisa dilihat sini mode game ya. Oke, kita cek sekarang udah 10 menit ya. Oke, ini bisa landscape tiba-tiba udah 95 ya. Oh, tetap aja portrait ya, tinggal 86, berarti itu habis sekitar 9%. Ini fitur perekam layarnya. Untuk record audionya bisa mikrofon, bisa DPS audio, bisa DPS audio dan mikrofon, settingan yang lain kayak gini. Dan mengejutkan, ini bisa ternyata dipakai untuk rekam, nggak kayak RL sebelumnya ya yang ngebug. Untuk multitaskingnya cukup bagus. Saya buka 8 aplikasi gini. Di aplikasi ke-7 dia reload, aplikasi ke-6 dia aman. Pun kadang-kadang nggak reload dia aplikasi ke-7 ini. Cuman agak lama gini. Oh, reload juga nih. Kalau kita coba gamenya itu aman juga. Dia nggak reload. Sementara kalau kita buka dev check dan kita lihat penggunaan RAM-nya ya. Nih,
baterainya masih ada 300 MB itu kalau dibulatkan. Menu recentnya itu ada aplikasi info, split screen, uninstall, sama playroom. Di bawah ada clear all, clear aplikasi sama screenshot. Kita coba screenshotnya dulu. Oke, aman. Sekarang kita coba playroom ya. Di atas aplikasi bisa nggak ya? Oh, nggak bisa ternyata. Sekarang kita coba split screen sama gRZIP, aman ya. Buat scrolling cukup enak, walaupun agak sedikit patah-patah ya. Untuk safety netnya keduanya gagal, tapi saya buka dana ini aman, tidak terdeteksi root atau error kayak manapun, walaupun agak berat di sini. Launchernya pakai Nusantara Launcher, ini versi 11 dan masih dari Android Launcher 3 paketnya. Setting launchernya kayak gini, ada icon, di sini ada icon pack, bisa kita tambah dari Play Store. Kemudian ada home screen. Lalu di sini ada app drawer. Kemudian ada miscellaneous, ada hide aplikasi di sini. Untuk keamanan udah ada Face Unlock, tapi sayangnya Face Unlocknya ini ngebug. Dia nggak bisa, setupnya ini langsung foreclose ya. Kernelnya pakai 3.10 Lineage OS yang dibuat tanggal 5 Juni 2022. Untuk kecepatan chargernya bisa sampai 1,8 watt, sementara harus yang masuk 450 mAh. Cuman di sini kadang-kadang ada ngebug, dimana dia nggak mau penuh, cuman sampai 96%. Diisi sampai lampu nggak bisa, dan beberapa kali saya coba juga ada dia nggak ngecas, walaupun terbaca daya masuknya. Jadi itulah tadi ya custom ROM Nusantara Project versi 3.4 rawon di Oppo A37. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye.